Halo, assalamualaikum sahabat tani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya tentunya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya kembali lagi ke kebun lada. Setelah beberapa hari kemarin menyelesaikan tugas-tugas di koperasi ya sahabat tani, Koperasi Mutiara Cahaya Baru, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menjual sekaligus membuat turunan produk lada hitam yang kami koperasi perkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, untuk kami kemas kemudian kami jual ke domestik atau ke luar negeri ya sahabat tani. Dan saat ini kemarin saya telah melakukan penyiangan pada rumputnya. Nih kita lihat di bawah ya. Kemarin saya sudah lakukan penyiangan seluruhnya pada rumput untuk menanggulangi perkembangan menumpuknya rumput pada tanaman lada ya. Saat ini cuaca sudah memasuki bulan atau musim kemarau ya sahabat tani. Tapi saya berani melakukan penyiangan kepada rumputnya. Kenapa? Karena saya menggunakan tajar hidup berupa pohon dadap ya. Nah, kita lihat di sini, ini rumput yang kemarin sudah saya siangi. Sengaja saya tebar-tebar ke tiap-tiap selah-selah kebun lada. Ini nanti manfaatnya untuk setelah membusuk menjadi pupuk secara alami ya, secara organik. Dan ini rata-rata saya letakkan di samping-samping pohon lada. Nanti setelah terkena air hujan membusuk, kemudian membantu pemupukan pada tanaman pohon lada secara organik. Dan kenapa ya sahabat tani saya berani melakukan penyiangan rumputnya seluruhnya ketika musim kemarau saat ini? Untuk sebagian orang tidak berani melakukan ya, karena takut terjadi kemarau yang panjang yang mengakibatkan nantinya terlalu panas dan pohon ladanya ini ikut mati ya. Ini saya lakukan, berani saya lakukan karena kita lihat di atas ya. Ini tajar hidupnya, ini ranting-ranting pohonnya beserta daun-daun dadapnya ini menutupi atau menaungi pohon ladanya juga tanahnya. Maka saya berani melakukan penyiangan seluruhnya pada rumput ketika musim kemarau saat ini. Jadi nggak apa-apa ya, itu tips dari saya. Ketika kita melakukan penyiangan rumput pada tanaman lada di kebun kita, itu harus tajar yang kita gunakan itu tajar hidup ya. Jadi ada naungan terus menerus walaupun musim kemarau, jadi aman-aman saja. Kemudian sahabat tani, bulan ini ya sahabat tani seharusnya sudah memasuki musim raya. Tapi ya saya lihat di sini buah ladanya seperti ini. Jarang-jarang dan hampir tidak ada buahnya ya.
Ada yang berbuah sedikit, ada yang cukup banyak, ada juga yang tidak berbuah sama sekali di musim tahun ini. Karena memang di 2 tahun kemarin itu tidak ada kemarau. Jadi pohon lada di tempat kami itu memang untuk pembuahan rata-rata dirangsang oleh kemarau sebelum musim penghujan, itu minimal 2-3 bulan ya sahabat tani. Baru setelah itu kemungkinan besar pohon ladanya ini buah secara maksimal. Tapi ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit-sedikit ya ada saja musim di tahun ini. Tetapi di sela-sela musim kemarau pun saat ini, kemarin masih ada gerimis dan hujan dikit-dikit, justru mengeluarkan candik atau bunga yang nanti untuk menyelang. Nah seperti ini. Ini lumayan banyak ya sahabat tani. Lumayan banyak nanti untuk sambil saya mangkas tajar hidupnya di atas, lalu bisa kita memanen buah lada penyelangnya. Nah seperti yang di depan saya ini. Nah ini terlihat banyak daun-daun hijau, daun-daun baru yang dibarengi dengan candik seperti ini. Dan ini masih terus berlangsung ya daun-daun mudanya. Semoga kalaupun musim lada di tahun ini sedikit, mudah-mudahan di musim penyelang nanti buahnya ini banyak ya sahabat tani. Semoga amin. Jadi alasannya adalah satu, saya melakukan penyiangan pada rumput di bawah pohon ladanya. Ini terlihat bersih ya. Ini saya berani lakukan karena di tempat kami memang menggunakan tajar hidup berupa tajar pohon dadap. Jadi sebelum kita melakukan pemangkasan pada tajar hidupnya, terus-menerus menjadi pelindung ya buat tanaman pohon ladanya. Nah, jadi tidak masalah kecuali kalau kita menggunakan tajar mati yang kalau kita siangi di bawahnya ini nanti tanahnya akan bertambah panas ya. Dan biasanya kalau sudah kemarau seperti sekarang ini ya cukup lumayan lama. Kira-kira 3-4 bulan, bahkan cenderung sampai 6 bulan. Dan ini memang kami petani lada di Lampung Timur, memang kami tunggu-tunggu untuk kemarau di tahun ini, yang nantinya kami berharap buah ladanya ini maksimal di tahun berikutnya. Gitu ya sahabat tani. Jadi sangat berbeda dengan tajar yang menggunakan tajar mati. Oke, sahabat tani, singkat saja ya dari saya, semoga bermanfaat. Dan mari kita terus merawat tanaman kita, terutama yang menanam pohon lada, yang sudah menanam atau yang baru mau belajar menanam. Semangat! Dan terus kita rawat baik-baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini buahnya 1, 2, 3, 4. Bisa kita hitung dengan jari ya untuk buahnya. Tapi alhamdulillah lah, kita syukuri saja. Karena yang buat buah itu bukan kita ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah membaginya. Oke.